Apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy ini. Oke sahabatku, kemarin hari ini saya membaca banyak sekali teman-teman yang masuk ngechat dengan kalimat-kalimat bahwa channelnya sepi. Intinya seperti itu ya. Bahwa channel YouTube teman-teman kita, bahkan channel YouTube saya, rata-rata mengalami penurunan penonton. Betul sekali sahabatku. Dan kita sudah paparkan itu kenapa bisa terjadi. Kita sudah jelaskan semua itu di konten-konten saya yang kemarin lusa, 5 hari lalu, bahkan konten saya yang seminggu lalu. Penyebab views menurun, penyebab channel sepi, ada hal apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Namun kita juga tidak menutup kenyataan bahwa masih banyak channel-channel yang rame, masih banyak penonton. Meskipun eskalasinya juga bisa dikatakan turun kalau dilihat dari rata-rata penonton, misalkan dibandingkan dengan 4 bulan yang lalu atau dibandingkan dengan 6 bulan lalu. Tetap aja ada penurunan. Hanya saja kalau angkanya masih ribuan, ini biasanya tidak terasa dan tidak terlihat. Oke, jadi faktanya kita dihadapkan pada views penonton yang turun. Saya pun mengalaminya sahabatku. Dan sebagai konten kreator, kalian tentunya sudah memiliki tekad yang cukup kuat bahwa apapun yang terjadi, teman-teman akan senantiasa melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas isi konten, mencoba membangun jejaring agar memiliki jaringan, kenalan, teman, sesama konten kreator untuk bersama-sama mengembangkan channel, bertukar pikiran, bertukar ide, saling support, saling mendukung. Itulah fungsi dari adanya komunitas sesama YouTuber, kenal dengan para YouTuber lainnya, yang pada ujungnya nanti tetap tujuannya adalah demi pengembangan channel bersama. Nah, dari kenyataan yang akhir-akhir ini terjadi, jadi bukan hanya di YouTube ya sahabatkah, ternyata di platform lain juga banyak sekali yang mengalami penurunan penonton atau pengunjung. Bukan hanya di YouTube ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan sendiri arah dari pembicaraan saya. Jadi bukan saja hanya di YouTube, karena platform media sosial ini kan banyak, bukan hanya YouTube kan. Nah, kemudian kalau ditanya tentang solusi sudah saya berikan di berbagai macam konten saya, termasuk promosi di Google ADS. Iklankan video-video kalian, video-video YouTube kalian di Google ADS. Itu sudah sering saya ucapkan, dan tinggal teman-teman sekarang melaksanakan atau tidak. Karena memang untuk mencapai perkembangan real, mau tidak mau kita melihat kenyataan yang ada. Iklan di Google ADS ternyata lebih efisien dan efektif, walaupun dalam tanda kutip mehong atau harganya lumayan mahal. Nah, maka dari itu teman-teman perlu menyisihkan rezeki untuk memasang iklan, mempromosikan konten-konten kalian di Google ADS. Lanjut, adakah solusi yang tidak berbayar? Sebenarnya ada, sudah banyak sekali. Kita membahas tentang upload video, saling kunjungan, saling meramaikan kolom komentar, kemudian mencoba membuat thumbnail-thumbnail yang menarik perhatian, memantik rasa ingin tahu, judul-judul yang memang bisa menimbulkan penasaran, kata kunci, penerapan SEO, Search Engine Optimization, melengkapi kolom deskripsi dengan penjelasan atau deskripsi yang terkait dengan kata kunci, tentunya sesuai dengan tema masing-masing. Jadi semua metode ini sudah kita jalankan. Pertanyaannya, sudah berapa tahun kita konsisten menjalankan metode-metode itu? Kalau masih sebulan 2 bulan belum nampak, kecuali teman-teman memasang iklan di Google ADS. Nggak usah nunggu lama lah. Kalau memang mengiklankan konten kalian di Google ADS, nggak usah nunggu lama. 1 bulan aja udah terlihat ribuan penonton di video kalian. Namun itu juga harus disertai dengan biaya yang lumayan mahal untuk mempromosikan video YouTube kalian di Google ADS. Istilahnya membeli rekomendasi di Google lah ya. Demikian. Kenyataannya memang begitu. Transaksi dulu baru kemudian ada
penambahan penonton, ada traffic yang dihasilkan dari memasang iklan, dari mempromosikan konten kita di Google ADS. Nah, semua cara, semua upaya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal konsistennya. Ya, hanya itu yang nanti menentukan. Semua metode upload video, metode SEO, kata kunci, kemudian membuat thumbnail bagus, meningkatkan isi konten, kualitas konten. Ini sudah kita coba lakukan, sudah kalian lakukan. Sekarang tergantung dari seberapa lama kita bisa konsisten. Semakin kita bisa konsisten, terus-menerus menyuguhkan video-video di YouTube, karena yang kita bahas kan YouTube ya saat ini. Selama kita konsisten di YouTube, tidak menyerah, dan masih tetap rutin upload video sesuai dengan kesanggupan masing-masing, maka selama itu pula besar harapan kita untuk sukses di dunia konten kreator YouTube ini. Terus kemudian yang tidak kalah penting, persiapan-persiapan menjelang monetisasi atau pengajuan monetisasi ya. Mungkin sebagian YouTuber membayangkan bahwa kalau sudah memenuhi syarat monet itu sudah mudah lah, sudah gampang. Ternyata belum. Masih ada hal-hal yang perlu kita lengkapi, termasuk data laporan pajak, kemudian mengisi kolom-kolom alamat, ID, dan juga verifikasi ya, PIN, menunggu PIN. Tentunya ini ada proses, mencapai $10 dulu, baru kemudian teman-teman bisa mengajukan request PIN. Masih menunggu lagi agar proses PIN tersebut nyampe ke alamat kalian ya, bisa sampai ke alamat kalian. Kadang diperlukan koordinasi dengan pihak pos. Kalau ditunggu 1 bulan nggak datang-datang, maka usahakan teman-teman bisa mendatangi kantor pos induk di kota masing-masing. Ini untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya. Kalau teman-teman yang ada di luar negeri biasanya AdSense-nya diantar, PIN-nya diantar oleh petugas atau sampai ke rumah masing-masing. Tapi ada kalanya di Indonesia juga demikian, diantarkan. Namun apabila 1 bulan sejak pengajuan pertama PIN tidak datang-datang, maka teman-teman bisa datang ke kantor pos induk. Kalau misalkan teman-teman berada di wilayah sebuah kabupaten, carilah kantor pos paling besar di kabupaten kalian tersebut ya. Nanti koordinasi, kalau bisa tukar pesan, tukar nomor WhatsApp dengan pihak kantor pos yang menangani datangnya pos di kantor mereka. Katakan saja bahwa teman-teman adalah seorang konten kreator YouTube dan sedang menunggu PIN. Maka ini mempermudah komunikasi 2 arah antara kita dan petugas pos, sehingga kedatangan PIN juga bisa lebih cepat ya. Kalau sudah koordinasi dengan pos ini, tinggal tunggu sahabatku ya. Tinggal tunggu PIN tersebut sampai ke tangan kalian. Nah, setelah PIN sampai, kemudian masukkan kode PIN tersebut. Setelah itu silakan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target minimal. Minimal adalah $100 atau sekitar Rp1.300.000 baru dicairkan ke rekening kalian. Syukur-syukur penghasilan teman-teman setiap bulannya lebih dari Rp1.500.000. Ini akan rutin masuk ke rekening kalian. Ada juga YouTuber-YouTuber yang penghasilannya memang di atas 5 juta, di atas 7 juta, bahkan di atas 10 juta. Namun tentunya itu berbanding lurus dengan kerja keras dan kreativitas yang mereka lakukan. Semakin berikhtiar dengan maksimal, semakin keras mencoba, berjuang, kreatif, inovatif, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penghasilan besar dari AdSense YouTube. Jadi semuanya berbanding lurus sahabatku. Dan buat teman-teman yang memang sudah siap mental, adakan live streaming agar traffic alami juga bisa dibangun dari sana. Subscriber alami juga bisa bertambah lewat live streaming. Penambahan penghasilan juga bisa didapatkan. Jadi bukan hanya jam tayang, bukan hanya jam tayang yang dihasilkan melalui live streaming, tapi juga penghasilan bagi teman-teman yang sudah monetisasi. Tetap sabar, berproses, tetap berikhtiar kuat. Yakinlah, perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh insya Allah akan mendatangkan hasil yang memuaskan pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku. Konsisten.